4 ayat 13 sampai 20. Amin. Mari kita baca secara responsif. Segala perkara dapat ditampung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa aku telah mengambil bagian yang utama. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan pembunuhan hutang dan piutang dengan aku selain daripada Allah. Karena aku telah satu dua kali memberikan bantuan padaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Semakin besar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang berbuat padamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima firman-Mu dari Tuhan Yesus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan diberikan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kembali kami berdoa di bulan hari ini, kami semoga pada waktu ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami, memberikan kami keinginan dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak untuk menjawab kepada kami. Dan kepada guru kami, memberi kesabaran kami dan kesabaran dan kami mengajar kami. Begitu juga dengan guru kami, memberikan mereka kesehatan pada umur dan kemudian rezeki, agar dapat menyembuhkan kami sampai ke dunia ini. Dan ya Allah, kami akan berdoa dari masa kesalahan dan kesalahan terima kasih ya Allah, yang dari anak yang benar terima kasih kepada dari ini. Kita akan masuk kepada materi kita yang mana materi kita pada hari ini terdapat pada bab 10 yang berjudul tentang mediasi dan rekonsiliasi. Nah, materi yang kita akan bahas pada hari ini gereja dan masyarakat Majelis. Tapi sebelum masuk ke dalam materi kita hari ini, ada baiknya ibu menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu mengetahui pengertian mediasi dan rekonsiliasi. Dan yang kedua itu, siswa mampu mengetahui pengertian masyarakat Majelis. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui peran gereja dalam masyarakat Majelis. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui tantangan dan peluang gereja dalam masyarakat Majelis. Yang kelima itu, siswa mampu mengetahui kontribusi gereja dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian. Yang selanjutnya itu, siswa mampu mengetahui sikap toleran dan proaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kita akan bahas yang pertama itu yaitu mediasi dan rekonsiliasi. Apa sih pengertian mediasi dan rekonsiliasi itu? Pasti sering siswa-siswa timbul di dalam pikiran atau benak kita pertanyaan seperti apa sih mediasi itu? Bukan? Ada yang tahu apa pengertian mediasi? Ada yang tahu? Jika ada yang tidak tahu, aku akan menjelaskan di sini yang artinya mediasi. Jadi mediasi itu adalah proses penyelesaian konflik dan melibatkan orang ketiga yang netral dan bebas kepentingan. Yang dimaksud di sini mediasi ini adalah tujuan mediasi ini adalah untuk mencari solusi jangka panjang dalam membangun perdamaian. Dalam proses mediasi, para pihak yang berkonflik diajak ke tempat perundingan yang disepakati bersama dengan sepenuh hati. Agar perundingan ini bisa dilaksanakan dengan rasa penuh rasa nyaman atau penuh dengan rasa aman. Dan yang kedua itu pengertian rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan, keadaan semula dan perbuatan menyelesaikan perbedaan. Yang dimaksud di sini menurut kata rekonsiliasi ini diambil dari akar
berbeda dan mencapai beberapa kesepakatan bersama. Dengan penjelasan rekonsiliasi ini bermaksud supaya untuk penataan hidup yang lebih baik dan berdamai. Nah, ketika mediasi ini dan rekonsiliasi ini digabungkan, dapat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik atau perdamaian yang lebih baik. Kita lanjut kepada pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Di sini kita bahas sebelumnya, yaitu kemajemukan. Kemajemukan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dirangkul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tetapi tetap satu. Kemajemukan budaya, suku, agama, pulau menjadi keindahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah menginginkan agar melalui perbedaan, manusia saling menolong untuk mewujudkan rencana besar Allah dalam dunia ini. Melalui perbedaan manusia yang mampu menguasai dan memelihara segala ciptaan yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah dalam diri Yesus Kristus hadir di tengah masyarakat yang banyak yang sangat majemuk, membawa kabar sukacita menjadi solusi di setiap pergumulan. Di sini dibahas yaitu untuk menciptakan perdamaian yang ada pada masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda, seperti suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Yang selanjutnya itu peran gereja dalam masyarakat majemuk. Ada 3 peran gereja dalam masyarakat majemuk. Yang pertama itu sebagai agen moral. Yang dimaksud sebagai agen moral ini, gereja mendorong anggotanya untuk menjadi hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama, seperti kasih, toleransi, dan perdamaian. Dan yang kedua itu sebagai penjaga nilai-nilai luhur. Yang dimaksud sebagai penjaga nilai-nilai luhur ini, gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga itu sebagai mediator konflik. Gereja dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan musyawarah. Dan yang selanjutnya itu tantangan dan peluang gereja dalam masyarakat majemuk. Ada 3 tantangan gereja dalam masyarakat majemuk. Pertama itu fanatisme agama. Dan yang kedua diskriminasi. Dan yang ketiga sekularisme. Dan yang selanjutnya itu peluang gereja dalam masyarakat majemuk. Di sini ada 2 peluang gereja. Yang pertama mendapatkan kerjasama antar beragama. Dan yang kedua itu mendapatkan pendidikan agama secara umum. Dan yang selanjutnya itu kontribusi gereja dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian. Di sini gereja mendorong kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial dan juga memberikan pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Yang selanjutnya itu sikap toleran dan proaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Dan yang kedua itu menghormati pendapat. Yang ketiga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang dimana kontribusi gereja dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama itu mendorong kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial. Dan yang kedua, memberikan pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
Materi ini cukup sampai di sini, tetapi Ibu akan membagi kelompok dengan terdiri 5 kelompok yang membahas tentang, dicatat ya. Yang menjadi tugasnya yaitu mencari 5 poin penting dalam kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Dan yang kedua itu mengambil pesan utama yang terdapat dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Ada yang kurang paham? Tahu. Kelompok pertama kita akan membagi 5 kelompok, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Bentuk kelompoknya untuk berdiskusi tentang soal-soal yang diberikan. Waktunya 10 menit. Ini jawabannya. Waktu pengerjaan tinggal 5 menit lagi ya. Waktu pengerjaan kelas sudah siap. Ada yang sudah siap? Kelompok siapa yang mau pertama menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2 lah dulu yang maju ya. Siapa kelompok 2? Poin penting yang dapat diambil dari kitab Kejadian 33 adalah yang pertama kedokteran Yakub. Yakub takut bertemu Esau karena ia masih ingat bagaimana dia menipu Esau untuk mendapatkan susungannya. Kejadian 27. Ia berjaga-jaga dengan membagi rombongannya dan mengirim hadiah kepada Esau untuk menenangkannya. Yang kedua, kasih Esau. Berlawanan dengan kegawitan Yakub, Esau menyambutnya dengan penuh kasih dan pengampunan. Ia berlari menyambut Yakub, memeluknya dan menciumnya. Yang ketiga, sikap rendah hati Yakub. Yakub menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Esau dengan sujud 7 kali di hadapannya.
ingin menunjukkan bahwa dia telah bertobat dari kesalahannya di masa lalu dan ingin membangun kembali hubungannya kembali dengan Esau. 4. Pemberian Yakub. Yakub memberikan banyak hadiah kepada Esau sebagai tanda persahabatan dan rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa dia ingin menebus kesalahannya dan memulai kembali dengan awal yang baru. 5. Perdamaian dan persatuan. Pertemuan ini menghasilkan perdamaian dan persatuan antara Yakub dan Esau. Mereka sepakat untuk melupakan masalah dan hidup bersama dengan damai. Pesan utama dari kitab Kejadian 33 sampai 11 adalah kisah ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan dapat mengatasi rasa sakit hati dan kepahitan masa lalu. Ketika kita mau merendahkan diri dan minta maaf atas kesalahan kita, maka kita dapat membangun kembali hubungan yang rusak dan mencari perdamaian. Sekian dan terima kasih. Poin penting yang telah diutarakan oleh kelompok 2 itu betul. Yang pertama itu ketakutan Yakub, kasih Esau, sikap rendah hati Yakub, pemberian Yakub, dan perdamaian dan persekutuan. Baik, ada lagi yang kelompok yang lain yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Bisa utama ini menunjukkan bahwa kita dan pengampunan dapat mengatasi rasa suka hati dan kepahitan masa lalu. Ketika kita mau merendahkan diri dan meminta maaf atas kesalahan kita, maka kita dapat membangun kembali hubungan yang rusak dan mencapai perdamaian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa gereja memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat majemuk yang damai dan harmonis. Dengan melibatkan nilai-nilai kasih, persaudaraan dan perdamaian, gereja dapat menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat. Baik, di sini Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan, yaitu berkelompok. Kelompoknya tetap aja yang ini, yaitu tugasnya membuat video tentang cerita yang menjadi pekerjaan rumah kalian. Ini berkelompok, tetap aja kelompoknya yang ini, yaitu membuat video tentang kisah Yakub dan Esau yang terdapat pada Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Iya. Ya, kapan dikumpul dulu? Tugasnya dikumpul untuk minggu depan sebelum kita masuk kelas. Dan pengumpulannya dikirim melalui email itu ya. Iya, Bu. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk materi minggu depan, tolong dipelajari di rumah ya. Ya. Kepada Boy, tolong memimpin kita di dalam doa. Jadi kita mengakhiri bacaan kita berdoa juga. Puji dan syukurkan bacaan atas kehadiran Bapa di mana Kau sembah kami pada siang hari ini. Tuhan baik, kami telah selesai di dalam pelajaran agama kami. Kiranya menjadi pedoman, menjadi tempat hidup dalam kehidupan kami. Begitu juga guru dan mengajarkan Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mengajari kami. Orang tua kami ketika kami tinggalkan di rumah, Engkau berikan mereka kesehatan dan murah rezeki. Begitu juga dosa-dosa kami lakukan ketika aja, ampun dan kami layak beri berkat dan berkah. Bapak, amin.